warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Devitri, NIM 1614030036 dari jurusan MPIA BP16. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Ideologi Pendidikan. Ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ideologi pendidikan konservatif, yang kedua ideologi pendidikan liberal, dan yang ketiga ideologi pendidikan kritis transformatif. Baiklah, yang pertama yang akan dibahas yaitu ideologi pendidikan konservatif. Kita mulai dulu dari pengertian ideologi. Yang pertama, ideologi ini secara harfiah, ideologi itu berasal dari kata ide dan logos, yang artinya aturan-aturan tentang hukum dan ide. Selanjutnya, secara istilah, ideologi yaitu ilmu yang mengkaji bagaimana ide-ide tentang suatu hal yang diperoleh oleh manusia dari pengalaman, kemudian membentuk kesadaran yang mempengaruhi tingkah laku. Selanjutnya, pengertian pendidikan di sini yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, serta keterampilan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian dari konservatif. Jadi di sini pengertian dari konservatif ini berasal dari bahasa Latin conserve, yang artinya melestarikan, menjaga, memelihara, dan juga mengamalkan. Jadi jika kita gabungkan pengertian ideologi pendidikan konservatif, yaitu paham yang mengemukakan pendidikan adalah sebagai suatu pembentukan terhadap pribadi anak tanpa memperhatikan kekuatan atau potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Nah, selanjutnya macam-macam dari ideologi konservatif ini. Yang pertama, fundamentalis pendidikan, yaitu bagi aliran fundamental ini kesamaan di antara anak didik itu lebih penting ketimbang perbedaan yang ada, sehingga metode pembelajaran yang diterapkan pun cenderung tradisional. Selanjutnya, intelektualisme pendidikan. Intelektualisme pendidikan ini berpendapat bahwa setiap manusia adalah makhluk rasional. Oleh karena itu, sekolah menjadi sarana penting untuk mengajarkan cara menalar dan menyalurkan kebijaksanaan yang ada dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, konservatisme pendidikan. Nah, di sini dalam dunia pendidikan, bagi kaum konservatisme pendidikan, tujuan dan sasaran pendidikan adalah sebagai pelestarian dan penerus pola-pola kepapanan tradisional serta tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari konsep pendidikan konservatif ini. Kelebihannya yaitu kita selalu dapat menjaga rantai kebersamaan. Maksudnya itu, menurut keilmuan di sini kita menanamkan benang merah atau rantai emas yang dilanjutkan dari generasi yang awal, generasi pertama ke generasi yang akan datang, dan melanjutkan apa yang sudah dirintis. Selanjutnya, kelemahannya yaitu bahwa dengan penerapan ini peserta didik akan memiliki keunikan, dan peserta didik yang memiliki keunikan dan talenta sendiri menjadi tidak bisa berkembang karena dia tidak bisa mengeksplor dirinya, dan jika hal tersebut terjadi di sini bukan hal biasa, namun jika ada yang berbeda maka itu dianggap sebagai sebuah perlawanan atau pemberontakan. Jadi itu kelemahannya. Selanjutnya kita masuk yang kedua, ideologi pendidikan liberal. Ya, pengertiannya yaitu suatu keyakinan di mana pendidikan terbaik adalah yang ada untuk melatih anak itu agar berpikir secara kritis dan objektif, mengikuti bentuk dasar proses melatih anak untuk meyakini hal tersebut secara ilmiah. Selanjutnya itu corak dari ideologi pendidikan liberal ini adalah ada 3. Yang pertama, liberalisme metodis, yang kedua liberalisme direktif, yang ketiga liberalisme non-direktif. Bisa kita lihat yang pertama yaitu liberalisme metodis ini adalah memusatkan diri sendiri terhadap cara-cara yang baru yang telah diperbaiki untuk melancarkan pencapaian sasaran pendidikan yang ada sekarang. Selanjutnya yang kedua, liberalisme direktif.
yaitu menginginkan sebuah pembaharuan yang mendasar dalam hal tujuan sekaligus hal kerja sekolah sebagaimana yang ada sekarang. Selanjutnya yaitu liberalisme non-direktif, yaitu memiliki tujuan dan cara pelaksanaan pendidikan perlu diarahkan kembali secara radikal dari orientasi yang tradisional ke arah sasaran pendidikan yang mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah sendiri secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan liberal ini menganggap bahwa pengetahuan itu berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah, kemudian menekankan kepribadian individu yang unik di dalam diri individu, kemudian memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah secara individu atau kelompok. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu ideologi pendidikan kritis transformatif. Maksudnya yaitu pendidikan kritis transformatif ini lahir sebagai bentuk modifikasi transformasi sosial dalam pendidikan yang mampu membuka wawasan dan cakrawala berpikir bagi pendidik maupun peserta didik, serta menciptakan ruang bagi peserta didik tersebut untuk menganalisa secara bebas dan teratur. Kemudian ada selanjutnya yaitu tujuan dari ideologi ini adalah membuat peserta didik itu secara ideologis lebih kritis dan memiliki pandangan untuk melakukan emansipasi. Selanjutnya manfaatnya yaitu bagi masyarakat di sini manfaatnya adalah mendapatkan kehidupan yang adil, mandiri, tidak ketergantungan. Selanjutnya yang kedua bagi peserta didik adalah menyiapkan bekal bagi peserta didik dalam menghadapi problem di dalam masyarakat, di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam warga negara, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir implikasinya terhadap praktik pendidikan adalah mencakup pengembangan pengetahuan, manajemen, kemudian hubungan sekolah dengan masyarakat, kemudian tujuan pembelajaran tersebut menjadi lebih mandiri dan pengelolaan media pembelajaran menjadi lebih tepat guna. Dalam hal ini, sekolah sangat berperan penting karena sekolah merupakan bagian internal dari sistem sosial yaitu di dalam suatu masyarakat. Baiklah, sekian hasil presentasi dari PowerPoint saya. Saya ucapkan terima kasih.